Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Di sini di dalam program Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Doa dan harapan saya semoga kita bisa bertemu dengan Tuhan di dalam renungan singkat yang sebentar saya akan bawakan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, doa dan harapan saya juga kita semua selalu di dalam berkat Tuhan, sehat, selalu diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Satu ayat yang sangat singkat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Saudara, ayat selanjutnya berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik dengan kata menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kira-kira pikiran apa itu ya Bapak Ibu Saudara? Ya. Kata proneo di dalam kata menaruh pikiran itu adalah I direct the mind to. Artinya aku men-setting pikiranku, aku mengarahkan pikiranku sama seperti apa yang dipikirkan oleh Kristus. Kemudian saya kembali meneliti ayat ini, apa sih yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Kristus? Ayatnya berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya. Dia mengambil posisi sebagai orang yang rendah hati. Dari posisi sebagai Allah kemudian mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Sungguh suatu ayat yang sangat memberkati saya ketika saya merenungkan ayat ini. Tuhan, apa sih sebenarnya yang menjadi pikiranmu? Apa sih sebenarnya menjadi kehendakmu? Apa sih yang sebenarnya ada di dalam perasaanmu? Kalau aku sebagai anakmu, aku sebagai hambamu, aku harus menaruh pikiran dan perasaan yang juga engkau sedang pikirkan dan rasakan di dalam engkau sendiri. Apa itu? Dari Erin berkata, Yesus mengosongkan dirinya menjadi orang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah saja sudah memberi contoh seperti itu, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sebagai anak-anaknya, sebagai hamba-hambanya, bisakah kita menuruti teladan, menuruti apa yang menjadi teladan dari Yesus Kristus sendiri? Sekali lagi, proneo itu artinya menaruh pikiran, mengarahkan pikiran, men-setting pikiran agar pikiran kita itu sama seperti apa yang dipikirkan Kristus, bukan apa yang menjadi kemauan kita, apa yang menjadi pikiran kita, apa yang terbaik buat kita, tidak. Tetapi apa yang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus Kristus. Kalau dia sebagai Allah, penuh dengan segala kemuliaan saja, dia bisa menjadi manusia, dia merendahkan dirinya, bahkan dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati.
Apakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, bisakah kita mengikuti guru kita? Bisakah kita mengikuti Tuhan kita? Bisakah kita mengikuti Tuhan kita? Kalau dia saja sudah memberikan teladan untuk merendahkan diri, merendahkan hati, bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga meniru teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu? Kadang-kala banyak dari kita merasa bahwa ketika kita bisa melayani Tuhan, ketika kita bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita merasa ada sedikit ketinggian hati. Kita merasa bangga, wah aku sudah melayani Tuhan. Kemudian ada rasa bangga, ya bangga di dalam hati. Wah luar biasa, saya luar biasa ini. Bukankah seharusnya kita berkata ketika aku bisa melayani, ketika aku bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Teladan Yesus tidak sama sekali memberikan kepada kita supaya kita belajar untuk tinggi hati, supaya kita belajar untuk menjadi sombong. Tapi teladan Yesus begitu jelas. Dia memberikan teladan kerendahan hati, memberikan keteladanan yang baik, agar kita juga memiliki pikiran dan perasaan yang sama di dalam Yesus Kristus. Bukan yang lain, yaitu kerendahan hati. Dan ketika Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, maka Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya setiap orang yang berseru kepada nama Yesus memperoleh kemenangan, supaya orang segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua orang mengaku dan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus, kerendahan hati. Kalau kita memiliki kerendahan hati Bapak Ibu Saudara, maka yakinlah suatu saat nanti Tuhan sendiri yang akan mengangkat hidup kita. Tuhan sendiri yang akan mengangkat diri kita. Bukan diri kita sendiri yang mengangkat diri kita. Kita tidak bisa mengangkat diri kita, tapi Yesus Kristus. Kerendahan hati bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi itu adalah dari dalam diri kita, dari hati kita, di mana kita cinta Tuhan, dan aku ingin juga memiliki pikiran dan perasaan yang juga ada di dalam Yesus Kristus, yaitu kerendahan hati. Orang aja nggak suka melihat orang itu tinggi hati ya. Orang itu nggak suka melihat orang itu sombong. Kesombongan bisa menimbulkan musuh. Kesombongan, keangkuhan, ketinggian hati bisa menimbulkan musuh. Kalau saya memiliki musuh karena saya sombong, karena saya tinggi hati, itu sudah wajar. Ya karena memang itu upahnya ya. Karena apa sih yang perlu disombongkan? Tidak ada sesuatu yang perlu disombongkan. Ketika kita mau menyembuhkan kepandaian, ingat ada orang yang lebih pandai dari kita. Ketika kita menyembuhkan kekayaan, harta benda dan lain sebagainya, ingat ada orang yang lebih kaya daripada kita. Ketika kita menyombongkan diri kita, nama kita dan lain sebagainya, ingat ada orang lain yang melebihi dari diri kita. Jadi buat apa harus sombong? Karena sombong itu pertama itu kita menaruh diri kita menjadi musuhnya Tuhan. Tapi orang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara, orang itu akan diangkat oleh Tuhan. Ini suatu rahasia yang menurut saya sangat besar, dan ketika saya tahu rahasia ini, ketika kita mau mengerti rahasia ini, yakinlah Tuhan akan memberkati orang-orang yang rendah hati. Sekali lagi, proneo, menaruh pikiran, itu artinya kita mengarahkan pikiran kita, perasaan kita sama seperti apa yang dipikirkan oleh Yesus Kristus. Dia sudah mengajarkan kerendahan hati, mengajarkan bagaimana kita bisa rendah hati, dan itu suatu teladan yang mulia.
Kalau saya memiliki musuh manusia, ya paling saya bisa menangis karena orang bisa tutup pintu, orang bisa membenci saya dan lain sebagainya. Tapi jika saya memiliki musuh karena saya sombong dan musuh saya itu adalah Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sombong itu adalah musuhnya Tuhan. Jadi kalau saya sombong, saya memiliki sifat sombong, ketinggian hati, saya berhadapan langsung dengan Tuhan. Saya menempatkan diri saya sebagai musuh bagi Tuhan karena saya sombong. Sombong itu tidak baik. Tinggi hati itu tidak baik karena itu bukan pikiran Tuhan, itu bukan perasaan Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan, apa yang dirasakan oleh Tuhan adalah memberikan keteladanan, kerendahan hati, rendah hati. Itu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, ketika kita mempraktekkan kerendahan hati ini, tidak boleh pura-pura. Saya pura-pura supaya dilihat orang, ya toh. Saya pura-pura rendah hati. Tidak bisa rendah hati. Praktek kerendahan hati itu bukan dibuat-buat, tapi itu murni muncul dari hati kita, dari praktek, dari sikap hidup kita. Karena kita tahu bahwa aku adalah hamba Tuhan, bahwa aku adalah orang Kristen, bahwa aku adalah orang percaya yang menaruh pikiran saya, men-setting pikiran saya supaya pikiran saya sama dengan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus, yaitu rendah hati. Rendah hati ini adalah karakter dari Tuhan. Biarlah karakter Kristus ini juga memberkati hidup kita dan kita bisa semakin dipakai Tuhan, kita semakin bisa menjadi orang yang rendah hati walaupun Tuhan pakai kita luar biasa. Rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Maka semakin kita dipakai Tuhan. Tuhan, hendaklah aku tetap mengarahkan pikiranku, tetap menempatkan pikiranku dan perasaanku untuk selalu rendah hati, sama seperti Engkau, Yesus Kristus, yang adalah rendah hati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semoga Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Tuhan lewat renungan yang singkat ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.